Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita saat ini. Karena itu, marilah kita memuji namanya. Mari bersama kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Saat ini bersyukurlah kami kepadamu untuk berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan beri, dan saat ini kami hendak pun menuntun kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami isi dari kebenaran firman yang akan kami baca bersama. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca dalam Kejadian 9 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tema perenungan kita di saat ini adalah menghargai kehidupan. Saudara-saudara, di dunia yang semakin sibuk ini, seringkali manusia lebih menghargai harta benda daripada kehidupan. Ketika sebuah barang berharga rusak, kita berusaha memperbaikinya. Ketika kehilangan uang, kita berusaha mencarinya kembali. Namun seringkali kita lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari semuanya itu, yaitu kehidupan yang Tuhan berikan. Kehidupan adalah anugerah yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat digantikan oleh kekayaan, dan tidak dapat diciptakan oleh manusia. Karena itu, Tuhan menghendaki agar kita menghargai hidup kita sendiri dan juga menghargai hidup sesama. Melalui firman Tuhan saat ini, kita bisa melihat setelah air bah berakhir dan Nuh keluar dari bahtera, Tuhan memberikan sebuah pengajaran penting bahwa setiap kehidupan manusia sangat berharga di matanya. Firman Tuhan hari ini mau untuk mengajak supaya kita belajar tentang menghargai kehidupan. Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menegaskan bahwa nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Tuhan berkata bahwa Ia akan menuntut
pertanggungjawaban atas setiap nyawa manusia, sebab manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bukanlah milik manusia, melainkan milik Tuhan. Karena berasal dari Tuhan, maka kehidupan harus dihormati, dijaga, dan diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak seorang pun berhak merampas atau merendahkan kehidupan orang lain. Sebab setiap orang memiliki martabat yang diberikan langsung oleh Allah. Menghargai kehidupan bukan hanya berarti tidak membunuh atau menyakiti secara fisik. Menghargai kehidupan juga berarti menghargai sesama melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita setiap hari. Ada banyak orang yang terluka bukan karena pukulan, tetapi karena kata-kata yang kasar, penghinaan, atau perlakuan yang tidak menghargai dirinya. Sebaliknya, kata-kata yang baik, perhatian yang tulus, dan kasih yang nyata dapat menjadi sumber kekuatan dan kehidupan bagi orang lain. Sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, pembawa kasih, dan pembawa kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan pertikaian. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat menghargai kehidupan dengan menjaga kesehatan yang Tuhan percayakan kepada kita, menjauhi hal-hal yang merusak diri sendiri, mengasihi keluarga, menghormati orang tua, mendidik anak-anak dengan kasih, serta memperlakukan sesama dengan hormat tanpa memandang status, suku, atau latar belakang mereka. Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, menguatkan mereka yang putus asa, dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, firman ini terus juga mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan sangat berharga di mata Tuhan, karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Oleh sebab itu, marilah kita menghargai hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, dan menghargai setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jangan menjadi penyebab luka bagi sesama, apalagi ketika saat ini Kota Manado sudah seringkali terjadi pertikaman. Tapi marilah kita menjadi saluran berkat yang menghadirkan kasih, penghiburan, dan pengharapan. Ketika kita menghargai kehidupan, kita sedang menghormati Sang Pemberi kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan yang Tuhan beri, kami pun boleh dibimbing lagi dengan kebenaran firman, sehingga mengajarkan kami supaya dalam hidup yang Tuhan beri, agar kami dapat menghargai diri kami sendiri, menghargai pula sesama kami, karena Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa, maka tentunya Tuhan mau untuk mengingatkan supaya kehidupan yang Tuhan anugerahkan tidak akan ada pertikaian, pertikaman, perselisihan, bahkan pertengkaran antar kehidupan umat manusia. Karena itu, bimbinglah kami supaya kami akan benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini bermohonlah kami ketika kehidupan yang Tuhan beri, kami akan melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kami. Maka Tuhan berkati keluarga kami masing-masing, suami, istri, orang tua, anak-anak, perlengkapilah kami dengan hikmat, kekuatan, kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Kami yakin penyertaan pemeliharaan Tuhan akan terus membawa kami supaya setiap kerja usaha yang kami kerjakan, Tuhan juga lah yang akan menolong. Karena itu diberkatilah setiap usaha, setiap profesi, pendidikan, usaha, biarlah semuanya pun dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami pun bermohon, diberkatilah juga saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam beban pergumulan, Tuhan kiranya juga menolong kehidupan saudara-saudara kami. Biarlah kasih setia Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami, sehingga hari ini, hari yang Tuhan beri, kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Maka inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang akan menyempurnakan dengan doa yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.